Baiklah, perkenalkan nama saya Nathanael Tendian dengan NIM 2302478, dan pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil materi dari mata kuliah AI, dan langsung saja saya masuk dalam PowerPoint saya. Dan yang saya akan presentasikan ini dengan tema forward and backward chaining AI 5. Langsung saja kita masuk dalam inference engine cycles via Matchfire prosedur, dan di dalam ini ada gambar-gambar yang inference engine-nya, yaitu database fact. Di dalam database ada fact A is X, fact B is Y, dan ini match and fire nya knowledge base rule if A is X dan B is Y. Lanjut, ada forward chaining dalam kalau kabur dalam gambarnya ada working memory. Dalam working memory ada A, B, C, D, E, and X. Match and fire nya knowledge haze if Y and D then Z, if X and B and Y and E then Y, if A then X, if C then L, if L and M then N. Lalu selanjutnya ada A, B, C, D, E, X, L knowledge base, if Y and D then Z, H, X and B and E then Y, if A then X, if C then L, if L then N, M then N. Lalu lanjut, ada forward chaining database sama seperti tadi, A, B, C, D, E, X, L, match and fire, Y and D sama dengan Z, X knowledge X and B and E sama dengan Y, A sama dengan X, C sama dengan L, L and M sama dengan N. Yang di cycle 2 ada database-nya A, B, C, D, E, X, L, Y, match and fire, knowledge Y dan N, D sama dengan Z, X, N, B, N, E sama dengan Y, A sama dengan X, C sama dengan L, L dan M sama dengan N. Lalu lanjut, forward chaining XP. Rule number 1, jika pasien mengalami sakit tenggorokan dan diduga adanya infeksi bakteri, maka pasien mengalami radang tenggorokan. Rule 2, jika suhu pasien 100%, maka pasien mengalami demam. Rule 3, jika pasien sakit selama lebih dari 1 bulan dan pasien mengalami demam, maka kami menduga adanya infeksi bakteri. Selanjutnya, forward chaining XP. Cycle 1, aturan 2 benar, simpulkan pasien demam. Cycle 2, rule 3, true, consider bacterial infection. Cycle 3, aturan 1 benar, simpulkan pasien menderita radang tenggorokan. Database-nya ada di sebelah kanan. Patient temperature dengan 102, patient been sick for 2 months, patient has sore throat, sakit radang, patient has fever, bacterial infection, infeksi bakteri, patient has sakit radang. Lalu lanjut, ada backward chaining goal driven. Yang pertama, berorientasi pada tujuan, mencoba membuktikan tujuan tertentu. Yang kedua, bekerja mundur dari suatu kesimpulan dan mencoba mencapai serangkaian kondisi yang membentuk kesimpulan tersebut. Yang ketiga ada mulailah dengan suatu tujuan dan gunakan ini untuk menetapkan serangkaian sub tujuan. Yang keempat adalah lanjutkan hingga tujuan terbukti atau dibantah atau tidak ada lagi pertandingan. Selanjutnya ada backward chaining XP1.
base database ABCDE. Knowledge Y dan D sama dengan Z, X, N, B, N, Y, E sama dengan Y, A sama dengan X, C sama dengan L dan M sama dengan goal set. Phase 2 ada database A, B, C, D, E dan tanda tanya, lalu masuk ke Y. Dalam Y masuk ke knowledge Y dan D sama dengan Z, X dan B dan E sama dengan Y, A sama dengan X, C sama dengan L dan M sama dengan N. Sub goal Y dan masuk ke phase 3 database A, B, C, D, E dan tanda tanya juga ada masuk ke dalam X dan knowledge X masuk ke dalam knowledge base, ada Y sama dengan D sama dengan Y dan D sama dengan Z, X dan B dan E sama dengan Y, A sama dengan X, C sama dengan L dan M sama dengan N. Sub goal X. Lalu selanjutnya ada backward chaining XP1 juga, pas 4 database A, B, C, D, E, X dan match and fire. Knowledge base Y dan D sama dengan Z, X dan B sama dengan E sama dengan Y, A sama dengan X, C sama dengan L dan M sama dengan N. Sub goal X. Pas 5 database A, B, C, D, E, X, Y. Matchnya knowledge base Y dan D sama dengan Z, X dan B dan E sama dengan Y, A sama dengan X, C sama dengan L dan M sama dengan N. Sub goal Y, fire-nya ke pas 5 ke Y. Pas 6 database A, B, C, D, E, X, Y, Z. Matchnya ke knowledge base Y dan D sama dengan Z, X dan B dan E sama dengan Y, A sama dengan X, C sama dengan L dan M sama dengan N. Dan fire knowledge set masuk ke dalam phase 6 database. Lalu lanjut backward chaining XP2. Rule number 1, if patient has sore throat, sakit radang, and suspect a bacteria infeksi bakteri dan pasien ada sakit radang. Rule yang kedua ada if patient temperature, jika pasien temperaturnya melebihi 100 dan pasien has fever atau panas tinggi mungkin. Rule number 3 ada if patient, jika pasien telah sakit selama 1 bulan dan panasnya dan pasien memiliki panas juga dan mereka menduga ada infeksi bakteri. Dalam penjelasannya, mulailah dengan fakta yang sama. Suhu pasien 102, pasien telah sakit selama 2 bulan. Pasien mengalami sakit tenggorokan. Tapi sekarang mulailah dengan tujuan pasien menderita radang tenggorokan dan coba untuk membuktikannya dengan aturan dan fakta. Dan lanjut ada forward chaining. Yang pertama ada advantage. Berfungsi dengan baik ketika masalah secara alami dimulai dengan pengumpulan informasi, lalu perencanaan, pengendalian, dan pemantauan. Disadvantage. Yang pertama adalah sulit untuk mengenali apakah suatu bukti lebih penting daripada yang lain. Mungkin mengajukan pertanyaan yang tidak relevan. Dan yang kedua mungkin mengajukan pertanyaan yang tidak relevan. Dan selanjutnya ada backward chaining. Yang pertama advantage, tetap fokus pada tujuan, menghasilkan serangkaian pertanyaan yang relevan baik untuk diagnosis. Dan dua disadvantage, akan tetap mengikuti alur pemikiran bahkan ketika seharusnya beralih. Lalu selanjutnya masuk dalam teknik pencarian. Karena kedua metode ini ada beberapa teknik yang dikembangkan. Teknik tersebut adalah deep first search, yang kedua ada breadth first search, yang ketiga ada best first search. Deep first search adalah teknik penelusuran data pada node-node secara vertikal dan sudah terdefinisi, misalnya kiri ke kanan. Keuntungan pencarian dengan teknik ini
adalah bahwa penelusuran masalah dapat digali secara mendalam sampai ditemukannya kapasitas suatu solusi yang optimal. Kedua kekurangan teknik penelusuran ini adalah membutuhkan waktu yang sangat lama untuk ruang lingkup masalah yang besar. Dan ini adalah gambar dari depth first search. Lalu selanjutnya kita masuk dalam breadth first search, adalah teknik penelusuran data pada semua node dalam satu level atau salah satu tingkatan sebelum ke level atau tingkatan di bawahnya. Keuntungan pencarian dengan teknik ini adalah sama dengan deep first search, hanya saja penelusuran dengan teknik ini mempunyai nilai tambah, di mana semua node akan dicek secara menyeluruh pada setiap tingkatan node. Kekurangan teknik penelusuran ini terletak pada waktu yang dibutuhkan yang sangat lama apabila solusi berada dalam posisi node terakhir sehingga menjadi tidak efisien. Kekurangan dalam implementasi juga perlu dipertimbangkan. Misalnya teknik penelusuran menjadi tidak interaktif antara suatu topik dengan topik yang lain, atau harus melompat dari satu topik ke topik yang lain sebelum topik tersebut selesai ditelusuri. Dan ini gambar breadth first search. 1, 2, ketiga, 3, keempat, 4, ke-6, 5, ke-6. Seperti gambar akar-akar pohon. Best first dan lalu masuk ke best first search. Best first search adalah teknik penelusuran yang menggunakan pengetahuan akan suatu masalah untuk melakukan panduan pencarian ke arah node tempat di mana solusi berada. Pencarian jenis ini dikenal juga sebagai heuristik. Pendekatan yang dilakukan adalah mencari solusi yang terbaik berdasarkan pengetahuan yang dimiliki, sehingga penelusuran dapat ditentukan harus dimulai dari mana dan bagaimana, menggunakan proses terbaik untuk mencari solusi. Ketiga, keuntungan jenis pencarian ini adalah mengurangi beban komputasi karena hanya solusi yang memberikan harapan saja yang dipuji dan akan berhenti apabila solusi sudah mendekati yang terbaik. Ini merupakan model yang menyerupai cara manusia mengambil solusi yang dihasilkan merupakan solusi yang mutlak benar. Dan ini adalah gambar dari best first search 1, 2, ke habis 3, 6, 7. Dan ini adalah kasus dari Jakarta ke Solo 100 km, Solo ke Yogyakarta 1000 km, 1000 km, 1000 km, Jakarta ke Purwokerto 800 km, Jakarta ke Yogyakarta 1900 km, Purwokerto ke Semarang 1500 km, Purwokerto ke Surabaya 180 km, Purwokerto ke Solo 500 km, Yogyakarta ke Bandung 1000 km, Yogyakarta ke Kediri 1500 km, Kediri ke Surabaya 1500 km, Yogyakarta ke Surabaya 1000 km. Dengan not awal Jakarta not go Kediri. Terima kasih. Dan itu saja presentasi dari saya yang terakhir. Terima kasih.